Apa rasanya ya kalau bolu ketan hitam dan bolu ketan putih dijadikan satu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kreasi Sajian Lezat. Kali ini aku mau bongkar rahasia perpaduan sempurna antara ketan hitam dan ketan putih. Hasilnya lembut, moist, dan bikin susah berhenti ngunyah. Dan gak bikin seret di tenggorokan. Siapa sangka cuma dari bahan sederhana bisa jadi bolu seenak ini. Tapi sabar dulu ya, karena di pertengahan video nanti aku bakal kasih tips rahasia yang bikin bolu ini tetap lembut bahkan setelah 3 hari. Cus langsung aja temenin aku bikin yuk. Kreasi sajian lezat bolu ketan hitam, bolu ketan putih. Pertama-tama kita pecahkan 4 butir telur di dalam wadah. Kemudian timbang 125 gram gula pasir. Lanjut campurkan ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Campurkan juga 1 sendok teh SP. Kocok semua bahan dengan menggunakan mixer. Hingga mengembang, pucat, kental, dan berjejak. Nah, ini salah satu rahasianya. Jangan buru-buru. Kocok dari kecepatan rendah, kemudian ke kecepatan tinggi. Biar udara bisa masuk perlahan-lahan. Kocok di kecepatan tinggi sekitar 8 menit. Sampai warnanya berubah jadi kuning, pucat, dan lembut. Kalau sudah seperti ini, tandanya udah oke ya. Dan hasil bolunya nanti bakal empuk banget tanpa bantat. Jangan lupa ya besti, kalau mau bikin juga, kocokannya harus kuning pucat, kental, dan berjejak. Sebelum hasilan seperti ini, jangan berhenti mixer adonannya ya. Oke, kalau sudah, kita matikan mixer. Aduk-aduk sebentar dengan spatula. Kemudian bagi adonan menjadi 2. Kita timbang adonannya dengan berat yang sama. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita timbang 75 gram tepung ketan hitam. Campurkan ke dalam adonan pertama, sambil diayak. Kemudian masukkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Gunanya tepung ketan hitam diayak biar nanti tepungnya gampang tercampur dan tidak ada tepung yang menggumpal. Lanjut aduk-aduk hingga tepung merata aja ya, jangan terlalu lama. Sekarang kita timbang 50 ml minyak sayur. Siapkan 1 pack santan instan dengan ukuran 65 ml. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi sekitar 32,5 ml ya besti. Karena santan instannya kita bagi menjadi 2 bagian. Campur ke dalam minyak sayur. Kemudian tambahkan sedikit adonan ketan hitam yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Kemudian campurkan ke dalam adonan ketan hitam. Lanjut aduk-aduk dengan teknik folding seperti ini. Pencampuran santan, minyak, dan sedikit adonan dalam wadah terpisah, ini namanya teknik pancing ya besti. Biar adonan bisa lebih mudah dan lebih cepat bercampur dengan adonan utama. Jadi resiko minyak dan santan mengendap tidak bercampur sempurna saat proses mengaduk jadi lebih kecil. Karena kalau adonan tidak bercampur merata bisa menyebabkan adonan menjadi bantat. Cukup sampai semua adonan merata aja ya, jangan terlalu lama. Karena ditakutkan adonan menjadi kempes dan nantinya tidak mengembang. Kalau sudah, kita sisihkan adonan ketan hitamnya sebentar. Lanjut kita buat adonan ketan putihnya.
timbang 75 gram ketan putih. Campurkan ke dalam adonan, kemudian sambil diayak. Campurkan juga 1/4 sendok teh baking powder. Ayak agar tidak ada bahan yang menggumpal dan mudah diaduk. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga merata saja. Sekarang kita lakukan teknik pancing lagi. Campurkan dalam wadah terpisah 50 ml minyak sayur dan sebagian santan instan tadi, atau sekitar 32,5 ml. Masukkan sedikit adonan ketan putih yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Kalau sudah, campurkan ke dalam adonan utama ketan putih. Aduk-aduk dengan teknik folding seperti ini. Gerakannya dilakukan pelan dari bawah ke atas menggunakan spatula, agar bahan bercampur rata tanpa overmix. Teknik folding berfungsi untuk mencampur adonan secara lembut, agar udara yang sudah terbentuk tidak hilang, sehingga bolu bisa mengembang sempurna dan tidak bantat. Jika dilakukan dengan benar, hasil folding akan lembut, ringan, dan bertekstur halus. Lihat tuh, teksturnya udah kayak bludru. Itu tanda bolunya bakal moist maksimal. Kalau sudah, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita akan buat olesan Carlo. Campurkan 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh minyak sayur, dan 1 sendok teh margarin. Aduk-aduk hingga semua bahan merata. Olesan ini berfungsi agar nantinya saat sudah matang, adonan akan mudah untuk dilepaskan dari loyang. Jadi adonan gak mudah lengket. Kalau sudah, oleskan olesan Carlo di atas permukaan loyang hingga merata. Sekarang kita tuangkan adonan secara bergantian, adonan ketan hitam dan adonan ketan putih. Corak adonan disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Besti. Kalau sudah, hentak-hentakan seperti ini, agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Karena jika udara terperangkap di dalam loyang, bisa merusak tekstur adonan nantinya. Ketan hitam itu bikin aroma khas dan warna yang elegan. Sedangkan ketan putih bantu bikin teksturnya lembut dan gak gampang patah. Oke, udah nih. Panaskan kukusan hingga air di bawahnya mendidih. Sekarang kita kukus kurang lebih selama 40 menit. Dengan api sedang aja, jangan terlalu besar ya. Jangan lupa bungkus tutup panci dengan kain, agar uap air tidak menetes ke adonan. Kalau uap air menetes ke adonan, adonan bisa bantat dan kurang mengembang. Rahasia lagi nih Besti, jangan kepo-kepo buka tutup panci ya, biar uap air terperangkap sempurna sehingga bisa mematangkan bolu secara menyeluruh. Oke, udah 40 menit nih. Buka tutup panci. Tusuk-tusuk dengan garpu. Bila tidak ada adonan yang lengket, itu tandanya bolu sudah matang. Kemudian matikan api dan angkat loyang dari kukusan. Dan ini tips yang sering dianggap sepele tapi penting banget nih. Begitu keluar dari kukusan, diamkan dulu 10 menit sebelum dilepaskan dari loyang. Tujuannya supaya permukaannya nggak sobek. Jadi adonan udah ngeset sempurna. Dan teksturnya bisa tetap moist. Oke, sekarang kita keluarkan dari loyang. Lihat nih Besti,
Gampang banget kan dikeluarin dari loyang, gak lengket sama sekali. Ini berkat olesan Carlo yang kita buat tadi. Bolu tercetak sempurna, menul-menul seperti ini. Kreasi sajian lezat bolu ketan hitam ketan putih siap dihidangkan. Nah, ini dia hasil akhirnya. Bolu ketan hitam dan ketan putih dengan tekstur lembut, moist, dan aroma yang menggoda. Perpaduan dua ketan ini bukan cuma soal warna, tapi juga rasa gurih dari santan, manis pas, dan legit banget. Kalau Besti suka bolu yang lembut tapi nggak bikin enak, ini wajib banget dicoba di rumah. Oh ya, jangan lupa kasih like kalau Besti suka video ini. Share ke teman-teman Besti biar makin banyak yang tahu rahasia lembutnya bolu ini. Dan pastinya subscribe, karena aku bakal bagikan resep spesial di video lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, resep sederhana bisa jadi luar biasa kalau dibuat dengan hati dan cinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada salah. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa praktekin tips-tipsnya. Biar bolu Besti the best dan makin disayang keluarga. Mohon maaf bila ada salah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.